Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya sahabat semangat belajar? Semoga masih tetap semangat dan terus belajar untuk menjadikan diri lebih baik lagi. Nah, di video kali ini saya ingin sedikit mengulas kembali terkait dengan satu materi dari perkuliahan di program studi gizi, yaitu terkait dengan metode penilaian status gizi. Nah, di video ini akan dibahas secara keseluruhan, namun hanya dibahas secara singkat untuk menambah pengetahuan kita terkait metode-metode apa saja yang bisa dilakukan untuk bisa melakukan penilaian status gizi pada individu, ataupun pada kelompok, ataupun pada masyarakat. Penilaian status gizi itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya PSG langsung, ada yang namanya PSG tidak langsung. Kenapa disebutkan seperti itu? Yang namanya PSG langsung artinya kita langsung mengukur status gizi seseorang dan kita bisa langsung menyatakan status gizinya kurang, over, specific deficiency, under, over, atau imbalance. Jadi kita langsung bisa menyatakan dari hasil penilaian PSG ini. Sedangkan yang PSG tidak langsung, itu kita tidak langsung menyatakan status gizi, tapi kecenderungan mengarah kepada status gizi tertentu gitu ya. Jadi misalnya kalau PSG langsung itu ada antropometri, diukur diukur bentuk tubuh, kemudian komposisi tubuh, komposisi jaringan, dan seterusnya. Jadi bisa langsung, ternyata ini kelebihan jaringan lemak. Jadi langsung bisa dikatakan status gizinya over. Tapi kalau pada PSG tidak langsung, misalnya kita nilai bagaimana konsumsinya. Dari hasil konsumsi kita nyatakan dia kelebihan sumber energi gitu ya, asupan energi. Dia kelebihan asupan energi. Kita bisa mendeteksi dengan kelebihan asupan energi itu dalam waktu periode ke depan dia akan mengalami status gizi over. Jadi tidak langsung untuk menyatakan seseorang memiliki status gizi tertentu, gitu ya. Nanti akan kita bahas lebih detailnya lagi. Itu perbedaannya. Nah, sekarang kita masuk ke penilaian status gizi langsung. Jadi status gizi langsung itu ada 4, yaitu antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik. Nah, nanti keempat ini akan kita bahas satu persatu dalam pertemuan berikutnya. Di sini Ibu hanya akan menyinggung sedikit saja. Yang pertamanya itu antropometri. Kalau sudah bicara antropometri, ukur tubuh manusia. Jadi ukuran tubuh manusia. Jadi memang yang diukur adalah dimensi tubuh dan komposisi tubuh. Dan nanti standarnya akan disesuaikan dengan tingkat umur dan tingkat gizinya. Jadi kalau udah bicara antropometri, berarti dia yang diukur dimensi tubuh dan komposisi tubuh. Dan biasanya memang kaitannya dengan keseimbangan asupan protein dan energi. Karena memang perubahan dimensi tubuh, perubahan komposisi tubuh itu memang kaitannya dengan zat gizi makro gitu ya, karena adanya penimbunan trigliserida dan seterusnya gitu ya. Berikutnya bagian yang diukur biasanya dia pertumbuhan fisik dan proporsi jaringan tubuh. Contohnya lemak, otot, air. Jadi kan biasanya hitungannya adalah kadar lemak gitu ya, kadar otot, kemudian biasanya mungkin berat badan, tinggi badan, tebal lemak di subkutan, tebal lemak trisep, bisep, dan seterusnya itu ya, atau otot bisep dan seterusnya. Jadi yang diukur pada antropometri adalah yang itu. Dan antropometri ini digunakan sebagai pemantauan status gizi masyarakat. Jadi karena memang dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya, dia lebih mudah dan lebih fleksibel digunakan untuk memantau status gizi masyarakat. Jadi digunakan untuk masyarakat luas itu lebih mudah menggunakan antropometri dibandingkan penilaian status gizi langsung lainnya gitu ya. Makanya memang sudah ditetapkan bahwa untuk memantau status gizi masyarakat dia pakainya PSG antropometri. Berikutnya adalah penilaian klinis. PSG
uji klinis itu adalah metode yang didasarkan atas perubahan yang terjadi terkait dengan tidak cukupan zat gizi tertentu. Biasanya memang yang dicek adalah jaringan epitel, artinya jaringan epitel atau jaringan yang dekat dengan permukaan tubuh, organ yang dekat dengan permukaan tubuh. Sebagai contoh misalnya yang dicek itu misalnya rambut, kondisi rambut, kulit, mata, mukosa, mulut, dan organ lainnya. Dan biasanya memang ini sudah ada tanda dan gejala yang ditetapkan di standar-standar yang di diagnosisnya gitu ya. Sebagai contoh misalnya pada orang yang gondok endemik gitu kan. Gondok endemik itu kalau pemeriksaan klinis kita bisa cek di bagian lehernya itu tiroid gitu, pembengkakan tiroid. Ketika ada pembengkakan itu pemeriksaan klinis, berarti ada tanda, ada gondok di leher itu. Itu kita bisa langsung mendiagnosis bahwa orang ini mengalami kekurangan yodium. Nah, contoh lain adalah kondisi pada yang KEP kwashiorkor gitu. Rambut kemerahan seperti rambut jagung gitu ya. Jadi kalau pada balita yang mengalami KEP berat gitu ya. KEP berat itu kan ada yang nanti dia marasmus, ada kwashiorkor, ada marasmus kwashiorkor, gabungan keduanya gitu. Tapi kalau untuk membedakan, makanya misalnya kalau si balita ini datang ke puskesmas misalnya, belum diukur berat badan, tinggi badan, tapi kemudian dicek secara diagnosis, dicek tanda dan gejala, ternyata rambutnya kemerahan, kemudian perutnya odem gitu, membengkak gitu. Karena kalau balita yang perutnya odem itu diukur berat badan itu normal gitu. Tapi kemudian dilihat tanda gejala, rambutnya merah seperti rambut jagung, itu sudah menjadi tanda gejala bahwa balita tersebut mengalami kwashiorkor. Dan memang nanti ini harus dilakukan oleh tenaga medis, karena hanya tenaga medis mungkin yang bisa lebih mengenali tanda dan gejala dari ketidakcukupan zat gizi tersebut, gitu ya. Nanti bisa dicek lagi beberapa kasus-kasusnya yang mungkin tanda dan gejalanya itu harus kita pahami. Itu ya yang kaitannya dengan klinis. Berikutnya adalah biokimia. Jadi PSG biokimia ini adalah pemeriksaan spesimen atau kalau dalam ininya biomarker gitu disebutnya ya. Yang mana ini diuji di laboratorium yang biomarker ini diambil dari beberapa jaringan tubuh. Dan biomarker yang sering digunakan itu contohnya itu darah, urin, tinja, jaringan hati gitu, otot gitu diambil. Jadi itu biomarker yang sering diambil dan tujuannya adalah untuk peringatan kemungkinan adanya kondisi malnutrisi yang lebih parah yang tidak terdeteksi pada pemeriksaan klinis. Jadi kalau misalnya di klinis tadi kan kelihatan rambutnya kemerahan, oke, diambil darahnya. Ketika dicek darahnya itu bisa ditemukan misalnya ternyata kekurangan zat besi, kekurangan yodium, kekurangan vitamin, mineral dan seterusnya. Jadi di biokimia itu bisa dicek lebih detail dalam tubuh itu dia kekurangan apa. Dan memang nanti biomarker yang dipakai itu macam-macam. Dan sebagai contoh misalnya kalau kondisi orang konsumsi suplemen zat besi gitu ya. Dia awalnya anemia, konsumsi suplemen zat besi, kemudian dengan rentang waktu tertentu kan tetap ada kekhawatiran misalnya saya kelebihan atau tidak. Biasanya pada kondisi di masyarakat ketika kelebihan dia misalnya dicek di tinja. Ketika ada Fe atau ferritin di dalam tinja itu tanda bahwa seseorang itu sudah mengalami kelebihan zat besi. Jadi di stop konsumsi suplemen zat besinya gitu ya. Atau misalnya dicek di darah. Sebenarnya kalau di darah karena dia beredar bersama HB, mungkin kadang
kadar ferolnya di dalam darah itu masih stabil gitu. Jadi memang kalau untuk mengecek kelebihan zat besi, ceknya bisa ditinja gitu ya. Jadi memang tergantung nanti biomarker yang dipakai untuk pemeriksaan biokimia ini. Dan memang hasilnya akan lebih spesifik digunakan untuk mendiagnosis kekurangan atau kelebihan zat gizi tertentu. Karena memang dia diuji secara langsung di laboratorium ya. Oke. Berikutnya adalah biofisik. Jadi kalau bicara biofisik artinya memang yang dilihat adalah kemampuan fungsi khususnya jaringan dan juga melihat perubahan struktur jaringan. Jadi memang yang diperhatikan dalam biofisik ini yang dinilai adalah kemampuan jaringan itu untuk berfungsi atau kemampuan organ tertentu untuk berfungsi sesuai fungsinya. Yang memang sering dicontohkan itu adalah tes adaptasi gelap untuk menilai kejadian rambut sejak epidemi. Jadi kalau misalnya di suatu daerah itu mengalami epidemik kekurangan KVA, vitamin A gitu. Jadi dicek tes adaptasi gelap, disorot matanya, apakah kemudian dimatikan, apakah dia bisa merasakan cahaya itu. Jadi itu fungsi, melihat fungsi matanya. Ketika fungsi matanya tidak berfungsi dengan baik, itu bisa dideteksi bahwa orang ini mengalami kekurangan vitamin A. Jadi bisa langsung, atau misalnya tes radiologi bisa dilakukan, tes fisik atau tes sitologi. Jadi dia mengambil sedikit dari jaringan tubuh untuk kemudian dicek bagaimana perkembangan dari sel-sel dalam jaringan tersebut. Jadi ini keempat ini yang bisa langsung menilai status gizi seseorang. Ya, jadi bisa nanti dipilih mau pakai metode yang mana gitu. Nanti ada pertimbangan-pertimbangannya. Oke, berikutnya kita masuk ke metode yang tidak langsung. Tidak langsung itu ada 3 macam, yaitu survei konsumsi makanan, kemudian statistik vital, kemudian statistik vital pakai V. Ini salah di slide-nya ya. Kemudian faktor ekologi. Oke, survei konsumsi makanan itu adalah karena sudah disebutkan konsumsi makanan, berarti kita melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi. Dan dari hasil penilaian kita ini nanti kita bisa mengetahui zat gizi apa yang kurang dari yang dikonsumsi. Kemudian berapa jumlah yang dia konsumsi, apakah sudah memenuhi angka kecukupan gizi atau masih kurang. Dan dari survei konsumsi ini kita juga bisa mengetahui pola dan kebiasaan konsumsi seseorang. Misalnya seseorang yang dominan konsumsi, jadi yang kayak western gitu ya, kemudian Mediterranean food gitu, itu hasil dari menilai konsumsi makanan pada wilayah tertentu gitu. Kalau kayak di Indonesia mungkin Indonesian food gitu, jadi dia kalau di Sunda mungkin makanannya ternyata lalapan sayuran gitu, itu kebiasaan, itu bisa dinilai dari yang namanya survei konsumsi makanan. Dan penilaian ini nanti bisa dilakukan pada level individu, keluarga, maupun masyarakat. Dan masyarakat itu bisa pada tingkat tingkat kabupaten, kota, provinsi, negara. Jadi kita bisa melakukan survei konsumsi pada level negara, gitu, kayak pakai food balance gitu, plus food balance sheet gitu. Jadi dengan metode itu kita bisa tahu di negara ini konsumsinya itu memenuhi standar AKG atau tidak. Dan biasanya itu yang digunakan untuk perencanaan pemenuhan bahan pangan di masyarakat. Jadi kalau misalnya hasil food balance sheet-nya itu menyatakan misalnya konsumsi beras setahun itu sekian ton gitu ya. Jadi negara harus menyiapkan sekian ton itu gitu agar pemenuhan AKG-nya itu terpenuhi gitu. Makanya kemudian muncul yang namanya impor dan seterusnya itu dalam arti untuk memenuhi AKG dengan hitungan sekian juta, 260 juta penduduk gitu ya. Jadi itu ada penilaiannya, nanti kita akan belajar setelah UTS gitu ya, kalau nggak salah itu di jadwalnya.
Oke, berikutnya di tingkat rumah tangga juga bisa dilakukan penilaian. Apakah rumah tangga ini terpenuhi zat gizinya gitu? Itu bisa kita nilai. Jadi nanti kita bahas lebih detail di pertemuan terkait dengan survei konsumsi makanan, ya. Oke. Berikutnya yang namanya statistik vital. Statistik vital itu adalah kita menganalisis kasus-kasus di suatu daerah misalnya atau di suatu negara yang terkait dengan umur, angka kesakitan, morbiditas, mortalitas yang mana ada kaitannya dengan zat gizi, ada kaitannya dengan gizi. Sebagai contoh misalnya ini yang ada di tabel di diagram ini, jadi diagram batang ya. Kematian di proporsi penyebab kematian di 15 kabupaten kota pada seluruh umur tahun 2011. Di sini kita lihat bahwa penyebab kematian terbesar itu adalah stroke. Dan ketika kita analisis stroke itu nanti ada kaitannya dengan gizi gitu. Berarti gizi yang bagian mana? Oh, ternyata itu yang overnutrition. Overnutritionnya apa? Oh, overnutritionnya itu misalnya asupan lemak. Kemudian ternyata ada undernutrition, spesifik defisiensinya apa? Misalnya kekurangan vitamin B kompleks dan seterusnya. Jadi fungsi jaringan-jaringan otak tidak berfungsi dengan baik. Oke, berarti di daerah ini di 15 kabupaten kota ini kemungkinan mengalami yang namanya kelebihan asupan lemak atau spesifik defisiensi pada vitamin dan mineral yang kaitannya dengan fungsi otak. Jadi bisa dianalisis secara tidak langsung, jadi tidak langsung kita menyatakannya. Dan ini bagian dari yang namanya pengukuran status gizi masyarakat. Jadi kalau di dalam masyarakat itu ternyata masih tinggi angka kematian ibu saat persalinan karena pendarahan gitu misalnya, karena pendarahan yang kemudian ternyata setelah dianalisis ternyata karena HB-nya rendah gitu misalnya. Oke, berarti masalahnya anemia gizi besi gitu ya. Atau misalnya ternyata tinggi angka kematian ibu saat persalinan itu karena eklamsia gitu. Eklamsia berarti ternyata di sini preeklamsi dan eklamsianya tinggi. Eklamsia itu nanti kan dikaitkan dengan natrium gitu ya. Jadi berarti konsumsi natriumnya tinggi di daerah ini. Jadi itu bisa menjadi penilaian status gizi tidak langsung untuk menyatakan kondisi di masyarakat tersebut. Gitu ya. Jadi nanti bisa dianalisis secara melihat dari angka-angka yang ada di masyarakat. Ya nanti kita akan bahas lebih rinci, ada pertemuannya khusus. Kemudian yang ketiga yang namanya faktor ekologi. Kalau bicara faktor masalah gizi itu pasti faktor yang mempengaruhinya itu sangat banyak. Nggak hanya kaitannya dengan tadi yang namanya undernutrition, specific deficiency, overnutrition dan seterusnya, enggak. Tapi ada kaitannya dengan yang namanya antifisik, biologis dan lingkungan budaya. Yang mana kalau kita lihat di bagian masalah gizi, kaitannya dengan faktor ekologi itu nanti yang bagian penyebab utama gitu ya. Jadi kemiskinan, pendidikan gitu ya, ketersediaan pangan gitu, kesempatan kerja itu menjadi faktor ekologi yang kita bisa bahas dalam penilaian status gizi. Jadi kalau misalnya ada satu daerah dia mengalami gagal panen misalnya. Di daerah itu daerah produksi beras tapi kemudian gagal panen. Gagal panen itu bisa kita jadikan satu tanda, itu sign bahwa di situ dalam waktu beberapa bulan ke depan akan muncul masalah gizi. Kenapa? Bisa jadi karena ketersediaan pangannya kurang, atau kemudian karena tidak ada pendapatan kurang, akhirnya konsumsi berkurang. Nah, itu yang dikaitkan dengan yang namanya faktor ekologi. Jadi dilihat kayak Banten misalnya. Banten itu dia sumber pendapatan utamanya apa? Misalnya industri, kayak pandemi sekarang ini kan industri misalnya mengalami yang namanya mengalami yang namanya pengurangan karyawan. Oke, berarti
kesempatan kerja berkurang. Itu bisa menjadi sign, jadi tanda bahwa kondisi di daerah itu mulai yang namanya nanti kekurangan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga itu akan berpengaruh gitu ya. Dan bisa jadi konsumsi zat gizinya menurun, akhirnya muncullah yang namanya masalah gizi. Jadi memang nanti dia akan dibahas pada faktor ekologi, itu akan dibahas lebih komprehensif, kaitannya nanti yang namanya misalnya seperti iklim, tanah, irigasi, pendapatan dan seterusnya. Jadi memang di dalam faktor ekologi itu akan dibahas multi faktor untuk mengetahui status gizi di suatu masyarakat. Oke, berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi ketika kita memilih metode apa. Jadi tadi ada sekitar 7 metode. Untuk memilih metode yang mana yang akan kita gunakan, ada poin-poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tujuan. Jadi kita harus tahu dulu tujuan kita apa. Misalnya tujuan kita untuk mengukur fisik, oke, berarti pakai antropometri. Atau misalnya kita mau tahu status vitamin A dalam darah, berarti pakai biokimia. Atau kita pengen tahu fungsi jaringan, fungsi mata, apakah fungsi matanya bekerja dengan baik gitu ya, berarti pakai biofisik gitu. Atau misalnya fungsi hati atau fungsi organ reproduksi, berarti pakai misalnya radiologi atau misalnya sitologi dan seterusnya. Jadi harus sesuai dengan tujuan. Jangan sampai saya pengen tahu komposisi lemak gitu, tapi pakainya biokimia. Bisa, tapi jatuhnya mahal, jatuhnya lebih ribet gitu ya. Jadi memang harus disesuaikan dengan tujuan. Berikutnya adalah yang namanya unit sampel yang akan diukur. Jadi sampel kita itu yang mau kita ukur status gizinya itu individu, kelompok, atau masyarakat. Kalau bicara misalnya nanti unit sampelnya adalah masyarakat, gunakan metode yang untuk masyarakat gitu. Jangan pakai metode yang untuk individu. Atau misalnya unit sampelnya itu kelompok, oke, pakai metode yang untuk kelompok. Yang untuk kelompok itu misalnya kita pakai antropometri masih bisa ya kelompok, misalnya pakai biokimia bisa. Tapi kalau pada level masyarakat, nanti kalau pakai biokimia itu terlalu mahal. Datunya PSG-nya memberatkan malah. Jadi pakainya yang antropometri. Kemudian jenis informasi yang dibutuhkan ini hampir sama dengan tujuan tadi. Jadi kalau misalnya kita butuhnya kadar ferro di dalam darah, pakai biokimia gitu. Kalau misalnya kita pengen tahu kadar yodium di dalam tubuh, pakai biokimia, cek urin gitu ya. Jadi memang sesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan. Berikutnya adalah reliabilitas dan akurasi yang dibutuhkan. Artinya, kalau kita butuh data yang sangat akurat, pakailah kimia, biokimia. Karena memang langsung jaringan itu diambil, diukur di dalam laboratorium. Tapi kalau misalnya hanya kita mau lihat tanda dan gejala, ya udah pakai gejala klinis, pakai PSG klinis. Tapi memang harus ada tenaga medis dan itu nanti sangat subjektif. Subjektif dalam arti gini. Misalnya penilaian PEGI-PEN ya. PEGI-PEN itu pada balita gizi buruk gitu. PEGI-PEN misalnya, ini jaringannya ketarik doang gitu dibilang. Padahal sebenarnya itu udah PEGI-PEN. Itu udah tanda gejala bahwa dia mengalami marasmus gitu ya. Atau misalnya contoh-contoh lain. Jadi memang tergantung penelitian kita. Misalnya kita pengen memang yang akurat, pakailah biokimia. Karena memang langsung kita tahu status gizi itu secara lebih detail ya. Berikutnya, faktor yang harus diperhatikan adalah ketersediaan fasilitas dan peralatan. Sebagai contoh misalnya, kita datang ke suatu daerah pedalaman, daerah terpencil, kita mau mengukur PSG, kemudian kita pakai biokim, ternyata di situ belum ada laboratorium. Nah itu nggak akan efektif karena nggak ada ketersediaan fasilitasnya. Gitu. Atau misalnya seperti tadi kita ke daerah pedalaman, kemudian mau biokimia, tapi ternyata mau dibawa ke kota, spesimennya udah rusak duluan di jalan. Jadi ya sesuaikan dengan ketersediaan fasilitas dan peralatan.
Jadi kalau misalnya kita datang ke masyarakat yang memang ke masyarakat yang masih di fasilitas kesehatannya masih kurang, oke, pakai antropometri aja gitu. Sekarang kan antropometri ada yang sistem dia itu yang alatnya bisa dibawa kemana-mana, bisa mendeteksi kadar lemak, kadar air, kadar otot, ya. Bisa pakai itu gitu, yang bisa dia portable gitu ya. Kemudian tenaga. Jadi bicara tenaga ini juga perlu diperhatikan. Kalau misalnya datang ke suatu daerah gizi buruk, ternyata kita tidak punya tenaga medis untuk melihat tanda dan gejala itu, berarti ya sudah, jangan pakai metode klinis gitu. Berarti antropometri. Kalau antropometri nggak bisa, berarti antropometri itu kan bisa ada yang secara BB per U, TB per U, atau BB per TB gitu. Nanti ada indeks-indeksnya. Berarti gunakan yang sesuai dengan tenaga yang ada gitu ya. Jangan mau klinis tapi ternyata tenaga untuk menguji laboratoriumnya nggak ada. Berikutnya adalah waktu. Jadi pada beberapa metode itu memerlukan waktu yang cukup lama. Misalnya kayak biokimia, sekarang sih ada yang model dia one touch gitu ya. Kayak one touch itu sekali sentuh dia kita langsung keluar kadar gula darah dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kalau misalnya pada misalnya waktu untuk misalnya nanti makanya ada yang namanya survei cepat, rapid assessment gitu. Jadi ketika kita pengen cepat mengetahui status gizi suatu masyarakat, pakailah metode-metode yang dia cepat, misalnya kayak antropometri, itu cepat untuk mengetahuinya. Atau misalnya pakailah yang survei konsumsi dan seterusnya. Jadi sesuaikan dengan waktu yang kita miliki dengan metodenya. Kemudian dana itu juga terkait misalnya penilaian. Memang yang akan lebih besar mengeluarkan dana itu adalah metode PSG yang biokimia, kemudian biofisik dan juga radiologi gitu kan, sitologi itu kan perlu dana. Ketika kita mau mengukur PSG satu individu atau suatu kelompok atau masyarakat, sesuaikan dengan dana yang ada. Jangan kita ingin biokimia tapi ternyata dananya nggak memenuhi. Ya udah, pakai aja dulu yang antropometri dan seterusnya ya. Jadi itu poin-poin atau faktor-faktor yang harus diperhatikan ketika nanti memilih metode penilaian status gizi untuk menilai status gizi di baik individu, masyarakat ataupun kelompok gitu ya. Oke, berikutnya yang ingin Ibu bahas adalah kesalahan yang sering terjadi dalam PSG. Sebenarnya kesalahan utama dalam penilaian status gizi itu adalah ketidaksahihan kesimpulan tentang status gizi perorangan dan masyarakat. Artinya kesalahan utamanya itu adalah status gizinya salah. Dan ini sering terjadi ya di masyarakat. Apalagi misalnya kayak di posyandu itu sering terjadi karena memang ada beberapa kesalahan-kesalahan yang terjadi yang akhirnya status gizinya itu yang awalnya misalnya dia sebenarnya tetap di berat badan itu, tapi ternyata dibuat menurun gitu ya, karena memang ada beberapa kesalahan. Yang pertama itu adalah kesalahan pada peralatan. Jadi alatnya nggak dikalibrasi, alatnya sudah lama, udah bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun itu terus yang digunakan, tidak ada kalibrasi, tidak ada pembaharuan, ya udah bisa jadi akhirnya kalibrasi angkanya itu udah bergeser gitu, bisa jadi. Atau kemudian kesalahan pada biomarker dan penyimpanan spesimen. Ini juga sering terjadi, misalnya ambil darah yang dibutuhkan misalnya 1 mili, ternyata yang terambil 0,5 mili, udah pakai aja 0,5 mili. Akhirnya tidak bisa menggambarkan status gizi individunya itu dengan baik. Atau
spesimennya penyimpanannya nggak baik. Misalnya harusnya misalnya setelah diambil urinnya itu langsung dibawa ke laboratorium, tapi ternyata laboratoriumnya jauh, ya udah perlu 1 jam. Yang urinnya itu harusnya langsung masuk ke lab, 1 jam di luar lab, akhirnya mempengaruhi yang akan dinilai itu dalam urin. Akhirnya status gizi yang disimpulkan nggak sahih gitu, nggak sohih gitu ya kalau bahasa ininya, nggak benar gitu ya. Berikutnya adalah kesalahan yang disebabkan oleh tenaga pengukur, dan ini memang sering kaitannya dengan penilaian-penilaian yang membutuhkan manusia sebagai pengukur. Kalau misalnya kayak tadi yang biofisik kan dia radiologi, sitologi itu kan lebih ke mesin ya, lebih ke kelengkapan peralatan yang menilainya. Sama kayak biokimia, masukin ke mesin nanti dia akan keluar gitu ya. Yang paling sering itu adalah pada antropometri, mengukur tinggi badan. Kalau orang yang mengukur tinggi badan itu harus 2 orang, satu yang mencocokkan, satu yang melihat dari depan gitu. Tapi ternyata diukur oleh 1 orang, ya udah itu bisa jadi ada bias gitu ya. Atau misalnya mengukur berat badan, yang valid itu kan mengukur berat badan dengan pakaian yang seminim mungkin gitu ya. Jadi biar berat badannya memang aktual dan seterusnya. Ternyata karena pengukurnya udah nggak apa-apa naik aja nanti dikurangin gitu. Orang yang ditimbang pakai sepatu gitu dan seterusnya. Kemudian bisa jadi ada masalah dengan rekam medik atau pencatatan di sarana kesehatan yang tidak lengkap. Ini kaitannya nanti misalnya dengan orang-orang yang harus melakukan tes biokim, kemudian tes biofisik gitu. Disarankan misalnya radiologi. Ternyata di pencatatan dia sudah pernah radiologi dan sudah ada datanya, itu dia kurang. Tapi karena dia disuruh radiologi, ternyata hasilnya masih kurang dan seterusnya, karena kaitannya dengan tidak lengkapnya data yang ada di rumah sakit atau di sarana kesehatan. Oke, itu materi yang ingin Ibu sampaikan